Harga perak pada Senin 26 Januari 2026 mengalami kenaikan harga sebesar 1.350 dan berada di level 65.600 per gram. Ini menandai rekor baru di pasar domestik. Lantas apa yang menyebabkan harga perak bisa melonjak naik? Apakah menguatnya minat investor terhadap logam mulia menunjukkan situasi ekonomi global tidak baik-baik saja? Telah bergabung melalui sambungan virtual Lukman Leong, analis DOO Finansial. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi. Pak, kalau saya bicarakan sedikit nih, dalam setahun terakhir harga perak tuh naik lebih dari 200%. Nah, kalau bicara mengenai emas sendiri selalu berhubungan dengan safe haven. Apakah perilaku yang sama juga terjadi pada perak, isu geopolitik, makroekonomi, apakah ada sentimen lainnya, Pak? Iya, perak itu selain memang adalah termasuk logam mulia, juga termasuk logam industri. Jadi dalam sisi pergerakan harga dia mengikuti harga emas, di mana juga merespon pada perkembangan geopolitik. Ya, namun di sisi lain, ya dia juga adalah logam industri apabila keadaan geopolitik dan sebagainya itu bisa menimbulkan atau menghambat pertumbuhan ekonomi dan permintaan, ya itu justru bisa negatif terhadap harga perak. Jadi perak itu memiliki dua sisi ya, berbeda dengan harga emas. Kalau kita melihat pemerintah Cina nih, Pak, kita bicara mengenai geopolitik, ekonomi ya. Pemerintah Cina itu resmi memperketat kontrol ekspor perak mulai Kamis 1 Januari 2026. Langkah ini memperluas pembatasan pada logam yang kini dianggap sebagai salah satu elemen strategis dan krusial bagi rantai pasok industri serta pertahanan Amerika Serikat. Bagaimana Anda memandang kebijakan China ini, Pak, terhadap fluktuasi harga perak, Pak? Ya, itu kebijakan China itulah yang sangat berperan. Kalau kita ketahui harga perak mengikuti kenaikan harga emas sejak 2024 dan hingga 2025, ya sangat perlahan, ya masih kalah terhadap kenaikan harga emas. Namun kita bisa lihat di akhir tahun, mulai ketika ada isu terjadi kekosongan stok yang memicu pada kebijakan pemerintah China yang melakukan kontrol ekspor tersebut, saat itu emas mulai melonjak sangat luar biasa ya. Jadi faktor ini adalah menurut saya faktor utama dari kenaikan parabolik harga perak saat ini. Kalau kita bicara pasti dampaknya kepada industri yang memang menggunakan logam mulia perak ini sebagai bahan baku. Kalau kita melihat mungkin industri mobil EV, kemudian juga semikonduktor dan elektronik. Nah, bagaimana dengan dampaknya, Pak? Kalau kita melihat harga yang melonjak, pasti perusahaan-perusahaan ini akan terdampak terkait dengan membeli harga-harga logam mulia ini jauh lebih mahal, dan imbasnya pasti harga barang-barang yang menggunakan perak ini pun di pasaran juga akan naik, Pak. Bagaimana Anda melihat, Pak? Iya, memang banyak kekhawatiran ya, sebelum pembatasan ekspor ini memang suplai pasokan perak ini sudah sangat rentan ya, di mana permintaan meningkat ya. Jadi perak ini terutama yang paling utama digunakan di panel surya ya. Jadi banyak didengungkan oleh bilioner gitu ya, seperti Elon Musk yang khawatir kalau industri panel surya, kemudian juga EV, data center akan mengalami kesulitan ya, Namun ya kita kalau memang hal ini terjadi terus-menerus ya, bukan hanya masalah harga ya yang membuat produksi menjadi lebih mahal, namun kekhawatiran pasokan yang terhambat ini justru bisa membuat pertumbuhan EV, panel surya ya, dan data center itu akan terganggu gitu. Pak, kalau saya bacakan sedikit, Pak, data dari Oshim rata-rata transaksi perak harian mencapai 29 miliar dolar. Nah, ukuran pasar nih yang masif ini menegaskan bahwa perak adalah aset investasi nyata, Pak. Lalu seperti apa, Pak, investasi nyata dari logam mulia perak selain emas yang digadang-gadang sebagai safe haven, Pak? Gimana pertanyaannya? Bisa Ya, ini diulangi? terkait dengan transaksi perak harian, Pak. Data dari Oshim ini 29 miliar dolar. Iya. Terus meningkat. Berarti ini ada kemungkinan aset investasi nyata logam mulia perak sebagai salah satu pilihan selain emas. Nah, bagaimana posisi perak dan emas ini ke depannya mengingat memang
ada kondisi di mana ketika elektronik, terutama EV, panel surya membutuhkan perak, tapi komoditasnya sedikit, apakah memang sebagai bentuk geopolitik sebagai salah satu faktor dominan meningkatnya permintaan ini, Pak? Ya, saya kira posisi perak agak unik ya dibandingkan apa, karena juga komoditas itu pada umumnya itu sangat volatile, terutama perak ya secara sejarah sangat volatile. Ya, namun kalau kita melihat harga nilai perak sudah mulai naik cukup tinggi dan volume perdagangan yang sudah sangat cukup besar walaupun masih kalah terhadap uh, emas. Jadi ibaratnya semakin besar, semakin liquid suatu Mhm. produk akan less volatile gitu. Jadi pada posisi perak ini masih agak rumit ke depannya. Kemungkinan yang dikhawatirkan adalah volatilitas yang masih akan terus terjadi seperti yang terjadi baru pada hari Senin ya dengan swing 10% dalam sehari ya. Jadi boleh dibilang kalau untuk safe haven logam mulia perak itu masih tidak terlalu bisa menyaingi emas gitu. Namun bisa menjadi alternatif emas dalam hal ini. Kalau kita bicara mengenai investasi, masyarakat selama ini belum melihat perak layaknya emas. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan. Tapi yang menarik adalah ketika harga melonjak, mungkin banyak pemain baru akan berkecimpung. Lalu seperti apa Pak kondisi ini berpengaruh terhadap transaksi perak dan apakah ini juga turut dipengaruhi oleh FOMO seperti itu Pak sehingga harga perak juga turut terkerek naik Pak? Iya, saya kira kalau selagi yang mengikuti hanya masyarakat umum, ya, investor retail kecil, dampaknya mungkin lebih kepada apa ya, perak fisik dalam hal ini ya. Jadi untuk menggerakkan harga sendiri mungkin akan terisolir ya. Umpamanya kalau di Indo ya peminatnya menaik, maka mungkin harga perak di Indo akan naik dan skalanya. Namun untuk mendikte harga global masih belum gitu. Terakhir Pak, untuk prediksi pergerakan harga perak mengingat sangat volatile, isu geopolitik, kemudian juga pasokan, dan beberapa hal terkait dengan kebijakan negara seperti China dan Amerika, terutama suku bunga salah satunya. Bagaimana Anda melihat proyeksinya ke depan harga perak ini Pak? Ya, tergantung dengan cara menghitung, mengevaluasi harga perak ya. Jadi pada umumnya investor memperkirakan harga perak seharusnya stabil di perbandingan 1:50 dengan emas, di mana dengan harga emas di 5.000, perak idealnya di 100. Namun ada hitungan lain juga yang berdasarkan pasokan. Kalau dalam bentuk pasokan ya, harga emas itu seharusnya hanya 10 kali harga perak. Dengan demikian apabila sekarang harga emas di 5.000, perak itu seharusnya 500 ya dengan perbandingan 1:10 dan saya kira asumsi ini cukup reasonable ya karena dalam sejarah harga perak di ya sejarah yang agak lama ya 1:10 itu adalah normal dibandingkan dengan sekarang 1:50 harga perak terhadap emas gitu. Jadi antara 200 mungkin hingga $500. Namun itu seberapa lama ya kita tidak akan mengetahuinya. Mungkin akan cepat, bisa juga beberapa tahun ke depan. Pak Lukman Laong, terima kasih untuk pembincangannya pada siang hari ini Pak. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Sama-sama.